Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, Saudara Agustus saya mengajak saudari-saudara kembali merenungkan kutipan Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan hari ini, kita mendengarkan kutipan atau perikope yang singkat, Yesus yang bersyukur kepada Bapanya, karena rahasia kerajaan Allah dinyatakan kepada orang-orang kecil dan sederhana, tetapi tersembunyi bagi orang bijak dan pandai. Saudari-saudara, apa makna, apa pesan di balik syukur Yesus atas karya Allah yang dinyatakan kepada orang-orang kecil? Kalau kita melihat hidup, kalau kita melihat pengalaman kita sebagai orang beriman Kristiani, katakanlah begitu saudari-saudara, seringkali tuntutan dunia modern, dunia yang semakin maju saat ini agar para pelayan gereja, apakah itu imam, biarawan, biarawati, sampai kepada tingkat basis, lingkungan, dan sebagainya, supaya tampil elegan, tampil anggun, terampil berbicara, dan sebagainya, mampu berorganisasi, serta dapat memuaskan, katakanlah, dahaga spiritual banyak orang. Pada satu sisi merupakan sebuah ajakan bagi gereja untuk dari hari ke hari senantiasa meningkatkan semangat dan kualitas pelayanan, agar semakin relevan, semakin selaras dengan tuntutan zaman, dan tidak sekedar berpuas diri dengan apa yang ada sekarang atau yang begitu-begitu saja. Namun pada sisi yang lain, saudari-saudara, tuntutan ini seringkali membuat orang dengan kemampuan biasa-biasa, yang penampilan fisiknya kurang meyakinkan, yang tidak punya keterampilan berbicara, tidak punya kemampuan berorganisasi, menjadi kehilangan kepercayaan diri untuk terlibat, untuk ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan umat. Mereka merasa tidak layak, tidak pantas menjadi alat Tuhan untuk melayani sesama, serta tidak sanggup memuaskan dahaga banyak orang. Seringkali kita mendengarkan kalimat ini atau respon ini dari orang-orang yang biasa, yang sederhana. Saya belum layak, belum pantas, dan sebagainya. Tentu saja respon semacam itu datang dari, pertama bisa jadi itu memang merupakan ungkapan kejujuran diri. Siapalah saya ini, begitu. Tapi pada sisi yang lain kadang-kadang itu ungkapan kekhawatiran bahwa bisa jadi nanti tidak memuaskan banyak orang yang dilayani. Kepada mereka pun banyak orang atau banyak pihak ragu untuk memberikan tanggung jawab pelayanan. Tanggung jawab seperti itu lebih baik dipercayakan kepada orang dengan kemampuan bicara yang baik, pendidikan yang memadai, penampilan yang menarik, elegan, dan meyakinkan tentu saja. Saudari dan saudara terkasih, bacaan-bacaan hari ini
menyapa dan mengajak kita untuk mempercayakan tugas pelayanan gereja kepada dan sekaligus mempercayai pelayanan orang-orang dengan kemampuan yang biasa-biasa saja, dengan penampilan yang kurang menarik, yang kurang elegan, yang kurang meyakinkan, yang kurang mempunyai kemampuan berorganisasi, seperti Tuhan yang memilih Musa yang tidak begitu percaya diri dengan tugas besar yang dipercayakan kepadanya untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, pergi menghadap Firaun dan sebagainya. Kita pun kadang-kadang mesti berani melompat, saudari-saudara, dari standar minimum pengetahuan dan kualitas kepribadian pelayan gerejani dan memberi kepercayaan, memberi tanggung jawab kepada orang-orang dengan kapasitas minimum atau bahkan di bawah standar. Kita mesti tetap beriman bahwa Tuhan juga dapat bekerja melalui orang-orang yang kerap kali kurang, ya kita percayai secara manusiawi, kurang pandai, kurang terampil, tidak punya skill organisasi, apalagi kemampuan berbicara. Atau seperti kata Yesus sendiri dalam Injil hari ini, saudara-saudari, aku bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, mari kita memiliki rasa syukur yang sama dengan Tuhan Yesus untuk melibatkan orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang yang terbuka untuk diisi, untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk mengambil bagian dalam karya-karya gereja, dalam karya-karya Tuhan sendiri di tengah umat, di tengah jemaat, di tengah masyarakat. Seringkali mereka yang kita tidak anggap justru menghasilkan karya-karya yang besar. Tuhan Yesus bahkan bersyukur kepada Tuhan karena rahasia kerajaan Allah justru dinyatakan Tuhan melalui orang-orang kecil yang memiliki keterbukaan, yang memiliki kepekaan, yang memiliki kemampuan atau kemauan untuk menerima pesan-pesan Allah, rahasia-rahasia kerajaan Allah, meski mereka ada dalam situasi yang sangat sederhana, kecil dan sebagainya. Mereka seringkali memiliki kepekaan untuk mensyukuri rahmat yang diterima sekecil dan sesederhana apapun. Semoga kita barangkali meskipun masuk dalam kategori orang bijak dan pandai, tetapi memiliki kerendahan hati untuk menjadi orang kecil di hadapan Tuhan, sehingga rahasia kerajaan Allah pun mampu kita tangkap, kita terima, dan melibatkan diri di dalamnya. Selamat beraktivitas hari ini saudara-saudari, selamat melayani Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami, orang-orang kecil dan sederhana di hadapan-Mu. Tambahkanlah dan tumbuhkanlah iman kami, agar kami tidak menjadi orang-orang yang pongah, yang tinggi hati. Semoga kami mencari, kami mengupayakan yang terbaik, seturut kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.